Shalom, selamat pagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan, kita rindu firman yang menguatkan, kita rindu firman-Nya kita renungkan, kita rindu firman yang menuntun kita dalam jalan-jalannya. Sehingga apapun yang terjadi di sepanjang hari ini kita tetap kuat. Sehingga Yesus sendiri yang mengingatkan buat setiap kita bahwa barang siapa mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk bangun pagi dan memilih untuk kerja beraktivitas tanpa datang terlebih dahulu kepada Tuhan, itu keputusan kita, saudara. Tapi kita juga bisa memutuskan dan memilih bahwa ketika kita bangun pagi, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur buat hari yang baru, kita mau datang dulu kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang gak bisa hidup di luar Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo renungkan firman. Karena Alkitab bilang jelas, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami sadar betul hidup kami di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang mengarahkan, Tuhanlah yang membimbing setiap langkah kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup kami senantiasa selalu berjaga-jaga dalam kebenaran firman Tuhan. Dan karena firman-Mu menerangi setiap langkah kami, firman-Mu membuat setiap hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hidup ikut Tuhan pasti adalah hidup yang diberkati. Ya kan, mungkin sebagian kita alergi, teologi kemakmuran. Saya tanya, saudara mau gak diberkati? Ayo, mau gak diberkati? Ya pasti ada lah yang mau, gak mungkin orang gak mau. Ya kan, tapi sebagian saudara mungkin bilang, tapi jangan ngajar tentang berkat. No, pengajaran Kristus jelas kalau ada berkat pasti ada pikul salib. Balance saudara, iya kan, jadi ada keseimbangan. Ada pikul salib, maka di balik pikul salib ada berkat, kasih karunia ya kan. Tapi di balik salib juga kita percaya ada berkat-berkat Allah di dalamnya. Karena itu hari ini saya sedang menginginkan, sehari ini maksud saya sedang mengajarkan buat setiap kita, ayo sama-sama kita mengerti konsep berkat. Iya kan? Yesus datang untuk memberikan domba-dombanya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dengan kata lain, Tuhan mau kita hidup diberkati. Kenapa? Karena Tuhan mau melalui hidup saudara dan saya orang lain diberkati. Itu panggilan kita. Ya kan, Alkitab mencatat bagaimana orang yang mengiring Tuhan hidup dalam berkat. Amin. Tapi dalam berkat Tuhan juga kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita cinta akan berkat sehingga kita melupakan sang pemberi berkat. Iya kan? Nah, coba perhatikan hal ini yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14. Saudara dikasih dalam Tuhan. Perhatikan. Dan supaya Tuhan bilang sama bangsa Israel, dan supaya apabila engkau sudah makan dengan kenyang, iya kan, dan mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, Tuhan bilang apa di ayat 14? Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi jelas ikut Tuhan pasti diberkati. Nggak bisa disangkal. Alkitab jelas katakan kok, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Dengan kata lain, itu udah hukumnya. Engkau hidup takut akan Tuhan, engkau hidup taat, engkau tidak hidup melenceng ke kanan dan ke kiri, maka hidupmu diberkati oleh Tuhan. Itu udah hukumnya. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, tapi bukan berkat itu yang kita cari. Itu otomatis mengikuti kita ketika kita hidup takut akan Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Ingat,
Kalau engkau sudah diberkati, keuanganmu sudah dipulihkan, kesehatanmu sudah dipulihkan, rumah tanggamu sudah dipulihkan, ya kan, sudah dikasih dalam Tuhan, ingat, jangan engkau melupakan Tuhan. Hal yang sama terjadi ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Berapa yang balik, saudara? Satu yang kembali datang mengucap syukur kepada Tuhan, 9 hilang. Sama-sama disembuhkan, sama-sama mengalami pemulihan, 1 yang datang bersyukur. Maksudnya apa? Saya percaya kalau ikut Tuhan itu diberkati. No, yes. Amin. Tapi bukan itu yang kita kejar. Berkat Tuhan sudah pasti, saudara, dikasih dalam Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi motivasi kita, sehingga akhirnya kita lupa Sang Pemberi berkat. Tapi yang kita cari adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau setia dalam kita mengiring Tuhan. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau saya terus saja cari Tuhan, kalau saya setia aja terus cari Tuhan. Makanya kan Yesus bilang, dan ini yang menjadi komitmen saya, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa program ini namanya Bible and Coffee? Mungkin sebagian orang ada yang bingung, kenapa sih namanya Bible and Coffee? Kenapa nggak Coffee and Bible gitu kan? Kenapa nggak Alkitab dan Alkitab dan kopi gitu, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi saya memakai Bible and Coffee karena saya mau setiap kita memulai Bible terlebih dahulu, firman terlebih dahulu. Baru setelah itu kopi gitu kan. Setelah itu kita mengerjakan aktivitas kita, tapi terlebih dahulu kita cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Jadi jelas dalam kasih dalam Tuhan, Matius 6 ayat 33 itu mesti terrealisasi dalam kehidupan setiap kita. Cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. First Bible. Cari terlebih dahulu firman. Setelah itu engkau mau ngopi, engkau mau kerja, engkau mau aktivitas, apapun lakukan. Tapi firman terlebih dahulu harus ada, engkau cari. Tuhan memperhitungkan, Alkitab bilang, jerih lelahmu, jerih payahmu dalam engkau mencari Tuhan. Makanya setiap pagi saya adakan ibadah doa pagi secara online. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan puji Tuhan banyak orang diberkati melalui ibadah doa pagi yang setiap jam 4:30 sampai jam 5:30 saya adakan di Facebook saya, sudah dikasih dalam Tuhan, secara langsung. Dan akun Zoom. Dan saya percaya itu powerful gitu. Karena ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, kita percaya hidup kita ada dalam berkat anugerah Tuhan. Bukan karena kita. Ya kan? Bukan karena kita. Kita cuma cari Tuhan kok. Tuhan yang memberkati hidup kita. Karena janjinya jelas. Aku Tuhan yang memelihara hidupmu. Kalau kita mengerti Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita nggak perlu khawatir. Tapi bukan pemeliharaannya yang menjadi fokus kita. Apa? Pribadinya. Sekarang saya tanya, ya kan, ini yang sering saya kasih contoh, bahwa kita sebagai orang tua sangat-sangat terganggu ketika kita pulang dari kerja, ketika kita pulang dari bepergian, tiba-tiba ketemu anak kita, tapi anak kita mencarinya bukan kita, tapi carinya dompet kita. Saudara, lalu papa beli ini dong, ayo mama beli ini dong. Kitanya nggak dicari, kitanya nggak dipeluk, sakit hati, saudara. Kira-kira seperti itu. Kalau Tuhan, kita hanya cari Tuhan ketika kita hanya butuh Tuhan. Ketika kita cari Tuhan ketika kita sedang mengalami sakit. Betul, cari Tuhan. Tapi cari terlebih dahulu pribadinya. Cari terlebih dahulu pribadinya. Maka segala yang ada padanya mengikuti dirimu. Katakan amin. Kesembuhan, mujizat, berkat, anugerah, kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, itu akan mengiringi hidupmu kalau engkau terlebih dahulu mencari pribadinya. Karena itu saya pagi hari ini, kita mesti mengerti firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 12-14. Jangan sampai ketika keadaan mulai baik, Tuhan bilang sama bangsa Israel, keadaan mulai terpelihara, engkau tidak kekurangan suatu apapun, dan engkau mulai tinggi hati dan engkau melupakan Tuhan. Karena apa? Karena manusia cenderung akan seperti itu. Makanya ada patah bilang kan, kacang lupa kulitnya, ya kan? Tapi ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita. Ayo, kalau hidup kita sudah dipulihkan, ayo hidup kita sudah diberkati, mari kembali ingat Tuhan. Kembali datang beribadah kepada Tuhan. Jangan pada saat engkau susah engkau cari Tuhan. Jangan pada saat engkau susah engkau minta didoakan pendeta. Bila engkau senang, engkau berberkati, engkau lupa cari Tuhan. Bertobat, saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Kalau keadaan kita baik, maka tetap datang kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur karena segala sesuatunya semua berasal daripada Tuhan. Karena itu sebagai statement, saya cuma mau katakan, berkat bukan tujuan hidup, tapi Kristus adalah tujuan hidup kita. Karena apa? Karena dengan Yesus Kristus hidup kita diselamatkan. Dalam Yesus Kristus kita menerima kasih karunia dan berkat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami diberikan kekuatan, diberikan rema dalam hati kami bahwa sesungguhnya apa yang kami punya, apa yang kami miliki saat ini adalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tapi hari ini kami mengerti bukan berkatnya yang kami harus fokus dan harus kami kejar, tapi pribadi-Mu yang harus kami kejar. Kami mencari Tuhan dan kami percaya daripada Tuhan kami menerima segala yang baik. Daripada Tuhan kami dipelihara sebab Tuhanlah Bapa kami yang memelihara kami. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu untuk mengambil saat teduh sejenak. Tuhan tolong setiap mereka sehingga fokus hidup mereka hanya cari pribadi Tuhan, karena pribadi Tuhan yang sanggup memberkati, sanggup menyembuhkan, sanggup memelihara, sanggup memulihkan. Itu sebabnya dengan mereka mencari Tuhan, maka mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka berkat-berkat Allah itu turun dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tujuan hidup kita bukan berkat, saudara. Pribadi Yesuslah tujuan hidup kita. Dengan mengejar pribadinya, maka berkatnya akan mengejar hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.